Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini, atau di setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ernst Daada, STH. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan yang sungguh bimbing dalam persekutuan kita pada saat ini, sebagaimana Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus
Jemaat, persilahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarkanlah bagimu berita anugerah pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam Efesus 4, ayatnya yang ke-31-32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan mendengarkan perintah hidup baru. Sebagaimana firman Tuhan dalam Injil Yohanes 15, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, persilahkan duduk kembali.
Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri agar dapat kita memahami kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilahkan duduk.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kehidupan kita di akhir-akhir ini saya seringkali melihat begitu sering saya menyaksikan orang-orang kita, maksud saya orang-orang kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang ada di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali menyalahartikan tentang hidup dalam keselamatan Tuhan. Maksud saya begini, Ibu Bapak. Orang seringkali sudah berpuas diri untuk berkata, oh saya sudah jadi orang Kristen. Saya sudah dibaptis, saya sudah disidi, mengaku sidi dan diteguhkan dalam sidi. Rumah tangga saya sudah diberkati di dalam pemberkatan perkawinan. Mungkin tambah-tambah lagi. Saya sudah ibadah minggu saya bisa ikuti rajin. Apalagi berikan persembahan, berikan donasi buat gereja dan sebagainya. Hal-hal yang ritual sudah saya jalani dan itu berarti tiket kerajaan sorga sudah saya pegang. Pertanyaan saya bagi ibu bapak yang masih berpikiran seperti ini, apakah hanya itu? Apakah hanya sebatas itu berarti kita sudah bisa mendapatkan pintu, kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Hanya karena sudah melakukan ritual-ritual gereja itu berarti kita sudah selamat. Artinya dosa kita dihapuskan dan bisa tinggal di kerajaan sorga. Karena kenyataan ibu bapak, begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengakunya seperti yang tadi awal saya katakan, tetapi memberlakukan firman Tuhan itu ternyata jauh dari apa yang seharusnya. Rajin ibadah, rajin memberi persembahan dan sebagainya untuk gereja. Tapi di rumah tangannya ringan memukul istri, memukul anak. Nampaknya soleh, tapi mulutnya, pikirannya tidak bisa menerapkan apa yang seharusnya dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kata-kata kotor, fitnah, gunjingan, ya, dari mulut, dari pikiran seringkali dikeluarkan dari anak-anak Tuhan demikian. Apakah hanya karena dia sudah anak Tuhan, lalu hal-hal yang masih dia lakukan seperti itu berarti kita selamat? Nah, kita perlu bertanya akan hal itu, ibu bapak saudara. Penulis Ibrani mau mengingatkan sisi ini kepada umat Tuhan, secara khusus kepada umat Tuhan orang-orang Kristen asal Yahudi terlebih khusus. Kenapa ibu bapak? Karena orang Yahudi, orang Kristen Yahudi ini terkenal punya sedikit kesombongan. Kesombongan apa? Karena mereka merasa lebih beriman dari suku-suku yang lain. Orang-orang Kristen dari suku-suku yang lain. Kenapa? Karena mereka berpikir, oh saya ini kan, karena budaya Yahudi sunat. Perayaan-perayaan hari raya Yahudi mereka rutin ikuti. Dan itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berada di dunia. Nah itu berarti pikiran mereka, kalau mereka sudah melakukan itu seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, berarti mereka lebih beriman ketimbang saudara-saudara mereka yang lain. Yang ada ibu bapak adalah mereka membanding-bandingkan iman mereka dengan iman saudara mereka. Kalau namanya membanding-bandingkan itu berarti tidak berarti bahwa saya ini lebih rendah dari mereka. Begitu pikiran mereka. Saya ini pasti lebih tinggi dari mereka. Itu yang ada dalam diri mereka.
Iman saya lebih hebat dari saudara-saudara saya yang di luar non-Yahudi, yang tidak kenal sunat, yang tidak kenal budaya Yahudi, dan sebagainya. Nah, penulis Ibrani mau mengingatkan akan hal ini kepada mereka lewat apa yang dia sampaikan dalam bacaan kita di pasal 11 ini. Menarik Ibu Bapak, ayat 1, ini seringkali jadi ayat emas bagi kita semuanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya Ibu Bapak, iman itu adalah sesuatu keyakinan yang ada dalam diri kita, yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, yang belum kita rasakan saat ini. Dalam arti bahwa keselamatan itu nanti baru kita alami. Tetapi kita yakini itu. Kalau orang meyakini, itu berarti hidupnya dipengaruhi dengan keyakinan itu. Kalau orang meyakini akan sesuatu, maka seluruh perilaku hidupnya seharusnya sesuai dengan keyakinannya. Jangan bilang yakin, tapi tidak percaya. Saya sering ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita sakit, biasanya kita pergi ke dokter untuk sakit-sakit yang parah gitu ya. Lalu kita ke dokter. Kenapa? Karena kita percaya dokter itu bisa menganalisa sakit kita dan memberikan pengobatan yang cocok dengan kondisi sakit kita. Ketika dokter sudah menuliskan resep, lalu kita menerima resep itu. Nah, sekarang persoalannya adalah, kalau saya yakin dokter itu adalah dokter yang betul-betul tahu akan kondisi sakit saya, maka obat yang dia berikan, resep obat yang dia berikan, akan saya tebus ke apotik dan saya akan rutin dengan disiplin meminum obat sesuai dengan dosisnya. Tapi kalau umpamanya saya sudah ke dokter, pulang dari dokter, mungkin juga sudah tebus obat. Tapi habis dari dokter ini, belum selesai minum obatnya mungkin. Karena satu dan lain hal, sudah aduh gak enak dokter ini obatnya. Pergi lagi ke tempat yang lain. Itu berarti Anda gak yakin dengan apa yang disampaikan oleh dokter tadi kan? Anda beralih pada keyakinan yang lain. Pengobatan yang lain. Gambarannya kurang lebih demikian. Anda tidak akan pernah meminum obat yang diberikan oleh dokter tadi. Kan begitu. Kalau Anda yakin, maka Anda akan melakukan apa yang Anda yakini. Kalau Anda mau hidup di dalam Tuhan, maka Anda akan melakukan apa yang Anda yakini di dalam Tuhan. Dan keyakinan itu akan nampak dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Walaupun mungkin secara teoritis itu tidak bisa dibuktikan, diperlihatkan kepada kita. Tetapi itu akan meresap dalam diri dan keluar dalam perbuatan sehari-hari kita. Oleh karena itu dicontohkan, diambil 3 orang. Perikop kita hanya diambil 3 orang, sebenarnya banyak. Sebagai contoh, yang pertama Habil. Habil dikatakan bahwa persembahannya adalah persembahan yang lebih baik daripada persembahan Kain. Persoalannya lebih baik atau apa itu urusan Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan penting yang mau diangkat oleh penulis Ibrani di sini adalah Habil memberi persembahan yang terbaik karena keyakinannya di dalam Tuhan. Dia melakukan apa yang dia yakini. Memberi persembahan yang terbaik di dalam Tuhan. Dan Tuhan lihat itu. Yang kedua adalah Henoh. Ibu bapak, Henoh ini adalah bapak Meltusala, orang yang umur panjang. Tetapi yang menarik dari Henoh ini ibu bapak adalah dikatakan dalam kesaksian Alkitab, dia tidak mati dalam pengertian tubuhnya langsung diangkat ke surga oleh Allah. Memang secara kisah dalam Alkitab tidak terlalu dijelaskan detail apa yang dilakukan oleh Henoh. Tapi intinya hidup Henoh, perilaku Henoh berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya mulutnya berkata aku anak Tuhan, tetapi tangan kaki ke seluruh perilaku hidupnya dia tunjukkan
untuk kemuliaan nama Tuhan. Taat pada Tuhan. Apalagi Nuh. Dalam bacaan kita, Nuh kita tahu betapa sebuah pengalaman hidup yang begitu menarik. Disuruh bangun oleh Allah sebuah bahtera besar. Bukan di pantai, tetapi di puncak gunung. Dia ditertawakan oleh orang-orang di sekitar dia. Tetapi karena itu perintah Tuhan, dia taat. Bisa saja dia berkata, Tuhan ini cari kerjaan. Tuhan ini mau main-mainkan saya. Tetapi dia tidak. Dia tidak berbuat itu. Dia taat. Imannya mengatakan, walaupun aku tidak tahu apa tujuan Tuhan untuk membuat bahtera ini. Tapi aku percaya Tuhan punya maksud yang besar. Dan ternyata ya, setelah bahtera jadi, air bah meluap di atas bumi. Dan ia selamat dengan seluruh kaum keluarganya yang ada dalam bahtera yang sudah dibangun. Iman itu jangan hanya menjadi sebuah label, hanya sebuah nama tanpa dilakukan. Itu sebenarnya pesan penting dari penulis Ibrani dalam bacaan kita. Kalau Anda hanya mengaku sebagai orang Kristen, bangga dengan diri Anda sebagai orang Kristen, lalu dengan label-label adat dan sebagainya sebagai orang Kristen, hanya bangga dengan itu, tetapi perilaku hidup saudara masih jauh dari kehendak Tuhan, ayo bertobatlah. Karena Tuhan mau supaya kita merubah cara atau berpikir iman seperti itu. Betul, kita mengimani kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi tidak hanya dengan cara hanya dalam diri kita sudah jadi anak Tuhan. Ya seperti tadi awal saya katakan, sudah dibaptis, sudah disidi, rajin ibadah, beri persembahan, apa saja, lalu merasa diri hebat. Tetapi di luar, orang lihat kita sebagai orang yang tidak baik. Di luar gereja, di luar tempat ibadah, teman-teman di sekitar kita bilang, itu yang suka ngomongin orang. Itu bapak yang rajin tangannya memukul istrinya. Lihat. Katanya orang Kristen, tapi korupsinya besar-besaran. Ibu bapak, firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kepada kita. Kalau kita betul-betul menghayati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Lihat, perilaku hidup saudara harus dipengaruhi oleh keyakinan iman itu. Memang Anda belum selamat, karena nanti keselamatan itu akan hadir ketika Kristus datang sebagai hakim yang agung buat kita. Tetapi itu harus tetap mendasari, ya, itu harus terus ada nampak dalam perilaku kehidupan kita semuanya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk terjadi dalam seluruh kehidupan anak-anak Tuhan. Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sia-sia, tidak ada gunanya. Kalau iman tidak Anda lakukan, Anda hanya bangga sudah jadi orang Kristen, tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, percuma. Karena Anda tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang benar adalah Anda sungguh bersukacita hidup memuji memuliakan nama Tuhan lewat seluruh hidup Anda, lewat perilaku hidup Anda, sehingga semuanya boleh terus berjalan dengan seimbang. Iman dan perbuatan boleh berjalan beriringan dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak. Amin. Bersegala
Jemaat kasih Tuhan, saya undang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan semua umat percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk. Mari jemaat Tuhan, bersama kita satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Puji dan syukur Bapa Sorgawi, kami haturkan padamu, karena cinta dan kasih Tuhan begitu nyata menyertai menaungi kami. Terima kasih Bapa karena pertolongan-Mu tidak pernah lepas menyertai kami, sehingga kami boleh terus bersuka cita dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dalam segala sukacita yang kami boleh rasakan, kami teringat juga bagi saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Pertama Tuhan, kami mau menyerahkan bagi mereka yang rindu Tuhan jamah kehidupan mereka. Karena pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, pribadi, rumah tangga, dalam pergumulan kehidupan, Tuhan hadirlah bagi mereka. Engkau sendiri yang mengangkat segala pergumulan hidup mereka dan gantikan dengan rasa damai, jalan keluar yang terbaik atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Bagi mereka yang bergumul karena kondisi fisik yang lemah, sakit yang mereka rasakan, jamahlah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan di dalam Tuhan. Mereka boleh kembali dikuatkan di dalam Tuhan. Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena pandemi COVID-19, dimanapun mereka dirawat. Tuhan berkati supaya mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka senantiasa boleh diberikan hati yang berserah pada kuasa Tuhan dan percaya bahwa berkat kesembuhan dari Tuhan senantiasa ada bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah agar dalam kasih Tuhan saja saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang sejati daripada Tuhan. Berkati usaha pemerintah dalam menemukan vaksin yang betul-betul bisa menjadi pengobatan bagi COVID-19. Agar itu boleh segera ditemukan dan bisa menjadi obat bagi seluruh masyarakat. Sehingga kami semua boleh terhindar dari wabah ini. Terima kasih Bapa untuk kasih dan berkat-Mu. Dan biarlah dalam kasih Tuhan saja kami senantiasa beroleh kekuatan dan boleh terus menjalani kehidupan dengan sehat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita dalam hidup mereka karena berbagai hal indah yang mereka alami. Mereka yang bertambah usia perkawinan, mereka yang bersyukur karena berbagai pengalaman indah yang mereka alami dalam hidup mereka. Biarlah semua itu menjadi satu sukacita yang mereka serahkan pada Tuhan. Syukur yang mereka tetap nyatakan bagi-Mu Tuhan. Karena itulah berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan ada bersama mereka. Tuhan tetap memberkati saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia berkatilah Tuhan.
agar boleh tetap menjadi bangsa yang terus hidup dalam kasih dan berkat Tuhan. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa kami, terlebih khusus di masa-masa pandemi ini. Tetapi kami percaya Tuhan, kasih dan berkat-Mu senantiasa boleh nyata bagi bangsa kami. Biarlah dalam kasih Tuhan saja, bangsa negara kami boleh tetap punya rasa hati untuk tetap bersatu satu dengan yang lainnya, menghilangkan perbedaan dan menyatukan kesamaan dalam hidup sebagai satu bangsa. Berkati pemerintah, berkati semua komponen bangsa, agar kami boleh terus hidup dalam damai Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini, secara khusus jemaat Tuhan GPIB Sawangan Depok. Tuhan berkati dalam seluruh gerak langkah pelayanan kami. Tuhan berkati agar setiap tugas tanggung jawab yang kami laksanakan, semuanya boleh terus berjalan dengan baik, penuh sukacita, karena kasih Tuhan, berkat Tuhan tetap nyata bagi kami semuanya. Sertailah Tuhan agar pelayanan, persekutuan dan kesaksian di jemaat-Mu ini terus bertumbuh karena Tuhan senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan jemaat Tuhan. Tuhan berkati presbiter, pengurus pelkat, komisi, BPPJ, panitia pembangunan di gedung gereja Sawangan maupun gedung gereja Bajem Ciseeng. Tuhan berkati semuanya agar komponen pelayanan yang ada ini Tuhan terus boleh berjalan dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, kasih dan berkat-Mu senantiasa boleh nyata dan ada, menyertai, memberkati kami di sepanjang kehidupan yang ada. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang diambil dari Kejadian 35 ayatnya yang ketiga yang menyatakan, marilah kita bersiap-siap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidup, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidup.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita doakan persembahan kita ini secara berbalasan. Mari kita satu dalam doa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat. Warta Jemaat tanggal 25 Oktober 2020. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 1 November 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi 2 kelompok. Kelompok A jam 7.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian untuk kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor. Untuk Gedung Gereja Siseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Siseeng. Jemaat yang berulang tahun. Kepada jemaat yang berulang tahun pekan ini atau HUT pernikahan, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan. Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,
serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.